Halo, halo teman-teman. Selamat datang kembali ya di channel saya. Oke, kalau gitu saya langsung mulai aja teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar apa gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat gitu ya. Nah, di sini saya sudah sediakan ya satu kalimat ya. Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja ya teman-teman ya. Nah, unsur-unsur kalimat itu ada apa saja? Tentu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Apakah kalimat tersebut memuat pola kalimat seperti apa? Yuk kita lihat ya. Yang pertama yang harus kita cari yaitu mengenai subjek gitu ya. Nah, subjek ini adalah jawaban dari apa atau siapa yang dibahas. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat dari kalimat ini itu ya. Kira-kira apa yang dibahas ini teman-teman? Coba teman-teman apa yang dibahas? Saya beri waktu buat teman-teman jawab ya. Kalau misal butuh waktu buat berpikir boleh di pause dulu ya videonya ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Subjeknya pendidikan anti korupsi ya. Nah, pendidikan anti korupsi itu adalah subjek ya, karena bisa menjawab pertanyaan apa yang dibahas di kalimat ini itu ya. Yang dibahas pada kalimat ini yaitu pendidikan anti korupsi itu teman-teman. Kemudian unsur kalimat yang berikutnya ya, yaitu predikat ya. Nah, predikat itu fungsinya adalah menjelaskan subjek ya, teman-teman ya, menjelaskan subjek gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, teman-teman ya. Nah, kira-kira subjeknya kan tadi pendidikan anti korupsi ya. Nah, sekarang kita cari nih predikatnya, subjeknya ini ngapain gitu ya. Nah, ternyata subjeknya, nah ini ya pendidikan anti korupsi menjadi gitu ya. Berarti kata menjadi ini menjelaskan subjek gitu ya. Oh, ternyata pendidikan anti korupsi menjadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatikan ya, di sini itu ada apa verbanya berupa verba copula ya, teman-teman ya. Nah, verbanya itu adalah verba copula gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar ya verba copula itu apa gitu ya. Jadi contoh dari verba copula ya teman-teman ya. Nah, itu meliputi adalah, merupakan, ialah, dan menjadi. Jadi ketika teman-teman menemui kata ini, empat kata ini berarti itu masuk apa teman-teman? Masuk verba copula ya, gitu. Nah, verba copula itu emang apa sih dampaknya? Dampaknya ya. Nah, setelah predikat itu adalah pelengkap gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Berarti ya dari sini kita langsung tahu nih. Oh, ternyata ya. Nah, dari sini kita bisa langsung tahu bahwa salah satu, mohon maaf ya teman-teman ya. Salah satu strategi pemberantasan korupsi ini masuknya apa? Ini masuk pelengkap, begitu ya. Nah, oke.
Nah, sekarang ya kita buktikan dulu ya. Kok bisa ini bukan objek gitu ya, melainkan pelengkap gitu. Pasti teman-teman bingung gitu ya, kok bisa gitu. Nah, yuk kita bahas ya. Syarat, syarat apa? Syarat objek muncul ya teman-teman ya. Saya tulisin di sebelah sini ya, lihat sebentar. Syarat objek muncul ya, itu ada dua nih teman-teman ya. Yang pertama ya, setelah verba aktif transitif. Dan yang kedua, bisa dipasifkan gitu teman-teman ya. Nah, verba aktif transitif itu apa? Verba aktif transitif artinya ya, verbanya itu membutuhkan objek ya teman-teman ya. Verbanya itu membutuhkan objek gitu. Nah, kalau kita lihat ya, menjadi itu tidak butuh objek ya teman-teman ya. Tidak butuh objek gitu. Nah, kita tulis ya, tidak butuh objek. Nah, selain itu, ini bisa kita lihat juga nih, teman-teman, ya. Nah, bisa dipasifkan. Apakah bisa dipasifkan verba predikat ini, gitu ya? Yuk, kita pasifkan bersama-sama ya, teman-teman ya. Nah, harusnya ketika dipasifkan, ya, jadinya apa? Nah, menjadi berubah menjadi jadi. Nah, kata ini ya teman-teman ya, ini tidak logis ya kan? Nah, karena tidak logis, ini sudah dapat dipastikan ya bahwa menjadi itu tidak bisa ya setelahnya berupa objek gitu ya, karena tidak memenuhi kedua syarat tersebut begitu. Bagaimana? Aman ya teman-teman ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut ya, masuk ke bagian pelengkap gitu. Nah, pelengkap, syarat pelengkap itu apa gitu ya? Nah, pelengkap itu muncul ya setelah verba pasif, kemudian verba intransitif, kemudian bisa juga muncul setelah objek ya, teman-teman ya. Kemudian bisa juga setelah verba copula gitu ya. Jadi ini alasan ya pelengkap muncul ya teman-teman ya. Oke. Nah, berikutnya ya di sini, nah kita perhatikan ya teman-teman ya. Karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda gitu ya. Nah, ini termasuk keterangan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena keterangan itu apa sifatnya? Keterangan itu sifatnya yang pertama ya, dia itu fleksibel. Fleksibel ya, karena apa? Fleksibel karena bisa diubah posisinya gitu ya. Posisi bisa diubah. Kemudian yang kedua ya, bersifat opsional ya. Nah, dan opsional gitu. Opsional itu artinya bisa ada, bisa juga tidak gitu ya. Jadi keberadaannya gitu ya, ada atau tidaknya keterangan, makna dalam suatu kalimat itu tidak berubah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini jika kita hilangkan ya, hanya pendidikan anti korupsi menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi gitu ya. Jika berhenti sampai situ, kalimat itu tetap logis kan teman-teman, ya kan? Tidak ada dampak apapun. Nah, kalau fleksibel posisinya bisa diubah ya.
Ini tadi keterangannya ada di belakang, gitu ya. Sekarang ya kita coba, oke, kita coba ya, supaya keterangannya kita ubah posisinya ada di depan ya, teman-teman ya. Yuk, saya copy paste aja ya, teman-teman ya, supaya lebih cepat gitu. Nah, begini ya, teman-teman ya. Bentar. Nah, oke, ini sudah saya pindah ya, teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan, ketika keterangannya ada di awal ya, apakah ini mengubah maknanya? Tidak kan, teman-teman ya? Maknanya tetap begitu ya. Maka dari itu ya, ini berarti memenuhi syarat bahwa masuk ke dalam unsur keterangan begitu ya. Bagaimana teman-teman sampai sini? Semoga membantu ya teman-teman ya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman dalam menjalankan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kalau begitu sampai jumpa di kelas berikutnya teman-teman. Bye-bye.